Revolta, gimana nih kabarnya hari ini? Aku seneng banget sih bisa ngobrol bareng sama kalian lagi. Ya, benar banget, dan aku juga senang banget hari ini karena hari ini kita bakal kupas tuntas topik yang menarik banget, yaitu apa, Vel? Self-esteem dalam komunikasi Berpacaran. Oke, sebenarnya topik ini tuh agak krusial buat kita ya, teman-teman. Iya, betul. Karena kita belum pernah nih merasakan hubungan berpacaran itu seperti apa ya. Kalau kita cuman sampai dideketin tuh ya. Setelah itu ditinggal ya. Iya, betul. Waduh. Nah, teman-teman, karena ini adalah masalah yang krusial banget buat kita, hari ini kita punya bintang tamu yang gak kalah keren ya, Vel ya. Betul banget. Bintang tamu kita ini dari jurusan Psikologi angkatan 2023 dari Universitas Pelita Harapan tentu saja, dan merupakan salah satu top 6 Ambassadors of of UPH. Waduh, keren banget nih ya. Asik. Dan dengar-dengar nih ya, katanya the most intelligent nih. Iya. Peserta paling the most intelligent. Aduh, gimana gue ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini dia Patrick. Hai Patrick. Halo, Revolta sama Grace ya. Ya, selamat datang ya Patrick di podcast kita. Seneng banget bisa ngobrol bareng. Kita mau dengar banyak juga dari Patrick. Makanya sekarang kita mau nanya nih. Ya, hari ini kita undang gara-gara the most intelligent ya. Soalnya kita kan nggak berpengalaman ya. Oke, jadi pertanyaan pertama, Patrick pernah atau sedang berpacaran kah? Sedang berpacaran. Sedang berpacaran. Oke, kamu jangan senyum-senyum sendiri dong, Aku Pel. mau soalnya. Siapa tahu setelah acara ini kita jadi siap nih untuk berpacaran ya. Karena bisa, sudah bisa. mendengar insight banyak katanya. Boleh. Oke. Iya. Oke, aku mau tanya nih. Sebenarnya self esteem tuh apa sih? Karena kita sering dengar self esteem, tapi kita nggak tahu gitu Iya. self esteem tuh apa, dan kenapa sih self esteem itu penting banget dalam hubungan berpacaran? Ya, jadi sebelum saya jelaskan, saya ada sedikit disclaimer ya. Kalau saya bakal menjelaskan rata-rata tuh terkait dengan ilmu-ilmu Kristiani. Karena emang tentu kita pasti harus mengaitkan dengan tersebut, terutama juga pacaran, relasi juga gitu. Yes. Nah, oke, self-esteem. Self-esteem tuh orang kebanyakan tahu kalau itu menyatakan bahwa kepercayaan diri ya, suatu kepercayaan diri. Tapi self-esteem itu juga bagaimana cara engkau memandangkan dirimu sendiri juga. Apakah engkau melihat dirimu sebagai sesuatu yang positif, atau mungkin suatu berkat gitu ya, suatu negatif gitu ya. Dan hal-hal semua di hidupmu itu mau seperti value atau mungkin dengan achievement yang kalian punya gitu ya, itu semua termasuk ke self esteem juga seperti itu. Apakah kalian bangga dengan dirimu? Itu pertanyaannya kayak gitu sih. Oke, kalau gitu dalam berpacaran itu kan pasti ada komunikasi. Komunikasi yang kayak gimana sih yang bakal mempengaruhi melemahnya atau malah memperkuat self esteem pasangan kita? Nah, oke, tentunya awal-awal kita tentu kalau berpacaran kan tidak langsung lompat ke relasi ya. Iya. Nah, jadi ini untuk teman-teman audiens juga, bahwa kalau pacaran itu kalian tuh harus ingat bahwa itu adalah first step on to marriage gitu. Tahap pertama dalam masuk ke pernikahan. Jadi bukan hanya berpacaran untuk hanya berseru-seru aja, tapi benar-benar sungguh-sungguh berkomitmen. Dan tadi pertanyaan apa lagi? Apa yang bisa memperkuat dan memperlemah self esteem pasangan kita dalam komunikasi ya? Oke, iya. Nah, kalau memperkuat dan memperlemah ya, itu bisa dari bagaimana cara kalian memandang satu sama lain. Dan maksudku memandang tuh bukan artinya kalian membandingkan dirimu dengan pasanganmu. Misalnya contoh saya dengan pasangan saya. Memang kita berdua tuh memiliki expertise ya. Expertise tuh keahlian dalam bidang masing-masing. Nah, seperti contoh, misalnya dia dalam bisnis, contohnya ya, udah ke-spill tuh ya. Jadi dari bisnis contohnya. Aduh, kenal lagi. Dan saya ada di psikologi, dan juga saya juga memiliki expertise dalam mengetahui ilmu-ilmu Kristiani juga gitu. Dan tentu dia juga ada, tapi kita masing-masing memiliki expertise masing-masing. Dan kalau bagaimana cara menguatkan dan juga melemahkannya itu, bagaimana cara menguatkan dan apa yang bisa melemahkan, itu menguatkan ketika satu sama lain kalian tuh mengerti dengan keahlian kalian masing-masing dan tidak memandang rendah satu sama lain. Misalnya contoh, saya ambil contoh yang paling mudah sekali. Misalnya contoh laki-laki yang berpacaran sama perempuan, yang laki-laki itu kaya misalnya, dia banyak duit, dan juga mungkin perempuannya masih membutuhkan. Dan hal ini kan laki-laki bisa menggunakan take advantage ya, menggunakan hal yang semestinya tidak. Dia ini tuh mengambil kesempatan dalam kesempitan kayak gitu. Misalnya itu kelemahannya karena dia memiliki
tanda kutip suatu kasta di mana tuh dia kayak oh nih gue lebih hebat, misalnya tanda kutip lebih hebat, jadi dia menggunakan kan. Nah ini kelemahannya gitu. Tapi untuk memperkuat sangat mudah, itu kalian yang penting ngomong, komunikasi, kasih tahu satu sama lain, misalnya kalian bidangnya di mana contohnya, terus kalian bisa tidak membandingkan, itu yang paling penting. Jangan membanding-bandingkan satu sama lain seperti itu. Berarti komunikasi keterbukaan antar latar belakang pasangan itu juga diperlukan ya. Iya. Harus transparan ya berarti. Benar, harus transparan. Oke. Memang sulit ya awal-awal untuk transparan karena kan memang namanya juga cinta, love ya. Love kan itu kan membutuhkan suatu proses, kalian tuh harus sabar. Bukan terburu-buru. Kan ya kita juga tulis ya, love is kind, love is patience and does not boast ya. Does not jealous, bukan envy juga. Jadi ya proses gitu. Wow, aku baru satu sesi aku sudah wow gitu ya. Dan aku juga ini sih, kadang kalau kita udah jatuh cinta, kita berpikirnya nggak rasional. Iya nggak? Yes, benar banget. Aduh, aku kok pengalaman banget ya sepertinya ya. Sorry. Aku juga mau nanya nih, gimana ketika kita dihadapkan dengan situasi komunikasi self esteem kita dengan pasangan kita itu buruk? What should we do gitu loh. Ketika kita menyadari komunikasi self esteem kita dengan pasangan kita tuh tidak berjalan dengan baik. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan ini dengan sebatas ilmu saya juga ya, karena kan saya juga dalam proses pembelajaran. Kita semua itu dalam proses pembelajaran juga. Nah, bagaimana kalau misalnya hal ini terjadi gitu? Kalian, jadi begini ya, kalau dalam komunikasi, teknik yang saya gunakan dan juga kita berdua gunakan saya dengan pasangan saya, itu kita ingin melihat apa satu sama lain lihat, mendengar apa satu sama lain mendengar, merasakan apa yang satu sama lain mendengar, dan juga mengerti apa yang satu sama lain mendengar, apa yang satu sama lain punya pengertiannya gitu. Dan begini kita bisa sama-sama mengerti dan juga bisa solve the problem ya, memecahkan masalahnya. Karena kan suatu argumen, suatu pergumulan itu kan masalah. Dan tapi juga ingat jangan terburu-buru juga dalam memecahkan masalah. Oh saya pengen hari ini udah beres, tapi kan nggak bisa kayak gitu juga. Bisa juga masalah yang kita lewatkan butuh berhari-hari, ataupun mungkin butuh pengertian di mana kalian berdua harus mungkin jangan ngomong dulu sementara ini, jadi kalian berefleksi lah gitu, misalnya contoh seperti kayak gitu sih ya. Oh, berarti kita harus merasakan juga ya, belajar merasakan apa yang dirasakan pasangan, mendengar apa yang didengar pasangan, melihat apa yang dilihat pasangan. Wah, berarti menyatukan visi ya lebih tepatnya ya. Wah, Harus ada understanding juga. Oke, boleh. Wow, thank you banget Patrick. Aku sangat mendapatkan banyak itu ya insight hari ini. Nah, kalau gitu, misalnya kita sudah baik-baik saja dengan pengertian terhadap diri kita sendiri, self esteem kita tuh baik. Tapi gimana cara kita meningkatkan self esteem pasangan kita? Nah, kalian pernah dengar gak kalau misalnya ada misal pasien datang ke rumah sakit, itu kalau misalnya dia divonis sakit, tapi pasiennya nggak mengaku dia sakit, itu nggak bisa disembuhkan. Wow. Aku baru tahu sih. Dan ini sama seperti dengan ini, kalau misalnya gini ya, balik lagi kita manusia itu terbatas. Oke, teman-teman ingat, kita manusia itu terbatas dan kita nggak sempurna di dunia ini. Dan kalau misalnya kalian you only lean onto your understanding, hanya bergantung dengan pengertianmu, ya kalian sama-sama tidak bisa bertumbuh. Dan kalian juga pasti masuk ke depresi juga. Ujung-ujungnya apa? Misal satu teori di psikologi yang itu existential vacuum, itu dimana kalau dirimu itu memiliki suatu kekosongan di mana tuh tidak ada makna hidup lagi. Dan itu hati-hati, jangan sampai seperti gitu juga. Nah, untuk meningkatkan self esteem pasangan, kalian bisa menjadi support untuk pasangan kalian tersebut ya, walaupun mau kalian gendernya laki-laki atau perempuan, kalian ya kasih support untuk partner kalian ini. Ya, balik lagi untuk sebelumnya, kalian mengerti dan juga melihat dan juga mendengar. Tapi ingat, ya kita kan pernah katakan kan, be quick to listen and be slow to speak. Itu kalian dengar, benar-benar dengar, dan jangan langsung main mengasumsikan atau mungkin langsung ngomong apa yang kalian mengerti. Kalian dengar dulu aja. Tidak apa kalau misalnya kalian nggak bisa respon lagi, nggak masalah. Tapi yang penting kalian mendengarkan dulu, merasakan apa yang dirasakan, dan juga ya berempati dengan pasanganmu ini. Tapi juga kasih support agar self esteem itu naik. Misalnya seperti mengingatkan expertise mereka, yang keahlian yang mereka punya gitu, yang pasangan kalian punya. Ingatkan kalau kalian punya keahlian ini gitu, dan juga ya memvalidasi kalau memang itu keahlianmu loh, dan aku support kamu loh, kayak gitu.
Wow. Aduh, aku berbunga-bunga loh, aku yang mendengar. Aduh. Aku mau tanya dong, gimana nih contohnya kita mau bilang ke pasangan kita yang dia nggak bagus di dalam hal self esteemnya. Gimana caranya kita untuk kata-katanya, kita susun kata-katanya untuk bilang ke dia kalau sayang ayo dong gitu loh. Gimana tuh kata-katanya, aku pengen tahu banget nih. Nah ini sih balik lagi ya mungkin dalam tergantung situasi juga Iya. gitu. Tapi biasanya bisa juga kalian katakan aja kalau saya di sini dan I'm listening, saya mendengarkan kamu gitu. Saya nggak bakal ngejudge, saya nggak bakal mengasumsikan apa yang kamu pikirkan, tapi saya akan di sini, saya akan mendengarkan dan saya tidak akan mengkomentar dengan begitu ya asumsi seperti gitu sih bisa. Oke. Dan disita, tapi jangan hanya ngomong, lakukan. Benar. Jangan hanya ngomong. Oke, benar. Jangan hanya kamu ngomong, terus tiba-tiba kamu di situ. Oh ya kamu begini ya? Aduh, kan. Iya Iya. sih, benar juga. Pasangannya terdiam. Iya, jadi ya, Tertekan. Jadi ya makin tertekan. Jadi benar-benar lakukan, jangan hanya ngomong doang gitu. Kalau aku dengar tadi ya, berarti ini berkaitan erat banget sama ini dong, love language. Bisa juga. Bisa ya? Bisa ada masukan juga, bisa juga termasuk. Kalau misalnya berkaitan dengan self esteem berarti words of affirmation. Iya, Masuk? itu bisa words of affirmation, mengakui kalau mereka tuh ada misalnya dalam ahli, dalam expertise mereka atau mereka yang mereka percaya kan, itu kan bisa meningkatkan self esteem. Iya. Oh, berarti kita harus sering menyanjung pasangan kita ya. Kamu cantik banget hari ini, kamu keren banget kalau dia mau tampil seandainya. Wah, thank you banget Patrick. Tapi Itu talk insight. facts, jangan bohong ya. Iya, benar-benar itu juga dihindari ya. Jangan Benar-benar. terlalu melebihkan juga, karena kan Hmm. seperti seakan-akan tidak terjadi, tapi kalian hanya pengen, oh saya pengen dipandang baik, nah itu kan juga salah. Iya, Heeh. Sungguh-sungguh aja dari hati kalau memang sejujurnya kalian lihat ini, wah kamu cantik ya hari ini ya, ngomong aja, emang kalau sungguh-sungguh benar ya ngomong gitu. Ntar bener-bener cantik. Hari ini doang aku cantik. Biasanya keluar, ya, biasanya gitu ya keluar kalau perempuan ya. Itu be continued lah ya. Benar-benar. Lanjut? Lanjut. Nah, Patrick, boleh nggak ceritain pengalaman kamu? Sedikit aja, kayak jangan yang terlalu personal, nggak Oke, apa-apa. dalam aspek apa dulu nih? Pas pertama jadian atau gimana? Iya, terlebih terkait dengan self esteem. Iya, gimana seandainya mungkin pasangan kamu mengalami apa ya, kita ada ya sometimes terasa rendah diri, aku kayaknya nggak good enough untuk ini gitu. Gimana cara kamu atau cara pasangan kamu untuk memperkuat kalian satu sama lain gitu? Kalau ini sih balik lagi ya, tentu saya sama pasangan saya juga Kristen kan, dan aliran kita juga sama, dan kita sebelum kita jadian itu kita terbuka satu sama lain, kita menceritakan mungkin pergumulan seperti apa yang kita harus hadapi, atau mungkin masalah apa yang kita ingin tanggung, maksudnya seperti untuk masa depan, mungkin distresin kah masa depannya, atau mungkin ada apa yang nyangkut di hati mungkin untuk visi misi kalian gitu. Nah ini kita, apa yang kita berdua lakukan, kita berserah kepada Tuhan. Dan di sini balik lagi aku menjelaskan dengan Kristiani ya. Kalau ya oke, mungkin yang nonton ini tuh memiliki kepercayaan beda-beda. Iya. Oke, tapi walaupun mayoritas Kristen, tapi balik lagi, kalian nggak bisa bergantung dengan pengertian kalian sendiri. Kalau begini berdua jadi frustasi juga sendirinya. Dan apa yang saya sama pasangan saya lakukan itu kita berserah, berdoa. Kita berdoa bersama-sama kalau memang ini tentunya jalan Tuhan yang Dia mau untuk kita berdua, ya terjadilah, kita berserah. Seperti gitu. Dan untuk masalah self esteem itu tentu kita berdua ada mendiskusikan hal tersebut, dan negatif positif tuh ada pasti. Jadi kayak misalnya ada hal-hal yang kita tidak suka dalam diri kita, tapi kita belajar menerima. Dan balik lagi, kasih ya, love itu kan kalian menerima satu sama lain. Yes. Betapa bobroknya kalian diri itu, kalian tetap menerima satu sama lain. Tetapi bukan menerima mereka dan mencintai sesuatu yang jelek dari diri mereka. Iya. Oh. Dan kalian you disagree with the bad traits ya, hal-hal yang mereka nggak ya, hal-hal yang mereka harus diubahkan, ya kalian tidak dukung itu, maksudnya kalian tetap menerima orang tersebut, tapi bantulah untuk ia dapat berubah, karena seseorang nggak bisa dibenarkan, tapi harus diubah. Iya. Wow. Gak cuma level, aku juga kehabisan kata-kata. Jujur. Ini pertanyaannya seharusnya baru 5 ya, tapi udah dijawab sampai 10. Udah habis dulu. Iya.
Wow, speechless teman-teman, karena ini adalah gimana ya, kita ke pasangan itu ternyata tidak harus mencintai bobrok-bobroknya dia, tapi gimana kita sama-sama, yuk kita sama-sama bertransformasi gitu ya, each other tuh saling mendukung. Nah aku mau tanya nih, ini sebenarnya bapak pribadi kan? Iya, nggak apa-apa. Oke. Kita mau dengar. Gimana ketika aku ngerasa kayak, oh, aku memandang diri aku udah oke banget, aku juga maksudnya layak dong mendapat pasangan yang maksudnya setara dengan aku merasa aku dalam hal kepribadian, dalam hal kecerdasan dan ini menurut aku oke gitu. Terus ketika dapat pasangan yang mungkin ada 1-2 hal yang aku nggak bisa terima gitu, tapi dia bisa terima bobroknya aku nggak bisa terima bobroknya dia. Nah, how gitu loh, sebenarnya siapa yang salah dalam self esteem ini gitu loh? Apakah aku yang terlalu memandang diriku terlalu kayaknya kamu nggak bisa deh buat aku, atau pasanganku yang memang udah tepat nih langkahnya mau menerima kebobrokannya aku? Ya kan balik lagi kan, manusia kan nggak sempurna ya, manusia kan juga balik lagi, memang semua tuh jawaban balik lagi. Karena dengan hal tersebut yang tadi Grace kamu jelaskan ya, skenario itu bisa aja ya antara self esteemmu terlalu tinggi mungkin, kita nggak tahu, atau mungkin misalnya ya yang laki-laki tersebut mungkin ada sesuatu yang rendah. Tapi kan balik lagi kan, semua orang pasti memiliki insecure masing-masing, dan itu kita harus menerima karena ya nggak ada yang sempurna. Balik lagi, dan kalau kau bilang tuh berdoa, itu jawabannya. Nah, sungguh-sungguh Banyak berdoa, Grace. Kalau berdoa kenapa? Karena berserah. Karena kalian kan tidak bakal tahu ya, misalnya untuk kedepannya bakal seperti apa, ya berserah untuk pada Tuhan. Kalau dia bakal merencanakan sesuatu untuk sama pasangan saya juga begitu. Kita berdua berserah, percaya bahwa kalau ini bakal menjadi suatu rencana untuk dari Tuhan bagi kita berdua, seperti itu. Ini suatu proses pembelajaran ya, kalau aku bilang ya, karena kan self esteem tuh hal yang kalian harus bangun. Itu tuh nggak mudah bangunnya, dan butuh proses, butuh waktu, dan juga butuh niat. Sama seperti yang tadi aku bilang, yang dokter itu ya, kalau misalnya pasien itu kamu diobatin, gimana mau disembuhin? Kalau kita gak mau terbuka sama pasangan kita nggak akan selesai itu masalahnya. Dan ujung-ujungnya bakal terbiasa malah ngumpetin hal-hal satu sama lain gitu. Jadi kalian tuh menyembunyikan apa yang kalian punya kepada pasanganmu, dan tentunya pasanganmu akan menyembunyikan juga. Dan ini namanya teori self-fulfilling prophecy yang ada di teori psikologi, yaitu dimana kalau engkau dirimu tuh kalian merasakan, saya contoh skenario deh, kamu punya teman, misalnya contoh Revelta punya teman yang cukup dekat, tetapi kayaknya kok seiring waktu kayaknya temennya menjauh dari Revelta, dari pikiranmu seperti kayak gitu, tapi kenyataannya dia nggak menjauh darimu, kamu yang secara tidak sadar menjauh dari dia. Dan kamu mempercayakan bahwa dia menjauh darimu, sedangkan kamu yang sebenarnya menjauh dari dia, dan akhirnya berdua jadi jauh, putus hubungan. Kalian percaya kayak gitu awalnya, dan terjadi juga. Dan sama dengan relasi juga. Kalau kalian begitu ngumpet, mungkin saya kalau ngumpetin kayak aman-aman aja ya. Terus kalian lihat pasanganmu, kok kayaknya makin ngumpet-ngumpet dari kamu juga. Padahal sedangkan kamu yang mulai dulu. Dan kamu mulai dulu, akhirnya berdua makin menjauh, jadi lost. Thank you. Gitu. Berarti sesuatu yang kita yakini itu bisa terjadi di dunia nyata juga ya? Iya, bisa juga. Wow, ada hubungannya ke psikologi ya ternyata Ini ya. semua tentang mindset. Bisa juga Iman. mindset. Apa yang kita imani bisa aja terjadi juga. Bisa. Wow. Dan hati-hati dengan hal tersebut itu, karena itu bisa menjadi sesuatu positif juga. Kalau kalian percaya bahwa dengan saya terbuka, pasangan saya bisa menjadi dekat dengan saya, itu juga bisa terjadi. Bisa kira menjadi dekat, sungguh menjadi dekat. Iya. Nah, aku mau nanya juga dong terkait contoh kasus lain ya. Ketika contohnya kita punya pasangan, sorry to say, kita lebih di atas pasangan kita lah gitu. Lalu pasangan kita ini ingin mengikuti gimana ya, memantaskan diri untuk bisa bersanding sama kita dari dianya yang insecure gitu loh. Dia kayak jadinya ketika ngeliat pasangannya tinggi, aduh aku tuh gimana ya caranya supaya aku bisa pantas di sisinya, gimana aku bisa layak di sampingnya dia gitu. Menurut kamu gimana tuh? Pasangan yang insecure gitu, apa yang harus kita lakuin? Kalau aku bilang, kalian siap nggak dari awal? Komitmen nggak dari awal, itu aja. Dari awal tuh sudah siap nggak menerima? Justru kan jangan langsung main pacaran, kan kalian kenalan dulu dong. Maksudnya berteman dulu awal dan mengenal satu sama lain, bukan langsung ngegas.
Iya kan? Iya. Kalau gas kan nafsu, bukan cinta. Iya. Last ya. Iya, jadi las maksudnya. Nah, jadi dengan kayak gini, kamu dari perspektif kamu sendiri, kamu mau menerima nggak? Itu dulu pertama. Kamu mau menerima nggak? Kamu siap nggak untuk bekerja, untuk mengizinkan Tuhan bekerja melewati dirimu untuk mengubah pasanganmu ini, untuk heal, menyembuhkan pasanganmu ini, untuk mengubah pasanganmu ini, untuk menjaga pasanganmu ini. Kamu berkomitmen nggak dalam hal tersebut? Itu pertanyaannya. Kalau kamu siap, ya sudah, siap, pasti kebangun kok. Pasti berdua self esteem pasti naik. Pasti. Yang penting tapi nggak hanya kamu doang, pasanganmu juga harus berkomitmen juga, harus siap juga. Jadi apa yang kamu dapetin, Grace? Aku dapetin harus menerima. Iya. Tidak hanya aku yang Iya. diterima. Aduh, aku belajar banyak. Aku belajar kalau kita sudah understanding, harus peka sih, peka, ada empati. Wah, thank you banget Patrick, udah sharing banyak banget sama kita. Yes. Jujur aku siap gak ya? Oke, ini kayaknya last question buat Boleh, Patrick boleh. ya. Apa nih pesan kamu buat teman-teman yang ada di rumah terkait self esteem dalam komunikasi berpacaran ya? Boleh kasih tahu sama teman-teman nih, pesan terakhir kamu nih. Kalau pesan saya tuh kalian terbuka, komunikasi, dan juga seperti tadi di durasi sebelumnya kalian bisa playback, yaitu kalian mengerti satu sama lain, melihat apa yang satu sama lain melihat, merasakan apa yang satu sama lain melihat gitu, merasakan apa yang satu sama lain rasakan gitu. Dan juga saya mau ingatkan satu hal juga, pacaran bukan artinya kalian mengisi lubang satu sama lain. Misalnya pasanganmu punya lubang di hati, bukan artinya kamu yang harus mengisi lubang hati pasanganmu itu, dan sebaliknya pasanganmu juga kepada dirimu. Kenapa? Karena kalau hal ini terjadi, misalnya contoh, gelas yang kamu tuang ke gelas yang satu lagi yang kosong, ya tentunya yang gelas yang ada air jadi kosong dong. Ingat teman-teman. Benar. Dan dengan gelas satu lagi ini kosong, bagaimana? Dia nggak bisa kasih ke orang yang mau minum, kan nggak ada air. Iya. Dan sama dengan dirimu, kalau misalnya kamu seperti itu, nanti malah kamu yang memiliki lubang, dan ya the cycle goes on jadinya yang satu ngisi lagi, yang satu ngisi lagi gitu. Gitu terus ya, drive jadinya. Benar. Tapi harus ingat kalau kalian tuh harus sudah siap dalam aspek apapun. Oke, walaupun kalian sudah siap, tapi itu mungkin masih ada hal-hal yang perlu diimprove lagi, atau mungkin ada hal-hal yang masih ada kejelekannya. Tapi itu tidak apa kalau misalnya Tuhan lihat kamu siap, ya kamu sudah siap. Libatkan Tuhan. Iya, libatkan Tuhan, balik lagi libatkan Tuhan. Dan dalam pasangan, dalam relasi, kamu harus taruh Tuhan di tengah. Yes. Bukan taruh lagi, Tuhan sudah harus di tengah. Tuhan sudah harus di tengah, dan kalian berdua harus memegang tangan kanannya. Dan dengan hal ini, Tuhan akan membawa kamu pada jalan yang benar. Nggak hanya kamu doang, tapi ke pasangan kamu juga, sama-sama bertumbuh dalam Kristus gitu. Nggak hanya kalian bertumbuh dengan satu sama lain, tapi juga dalam Kristus juga. Dan itu yang paling penting. Oke, ini satu kata tentang self esteem dalam hubungan berpacaran, satu kata. Satu kata. Apa? Wah, banyak banget ya satu kata ya. Satu kata yang menurut kamu paling, cocok nih gitu. Iya. Satu yang kalian harus taruh Yes. imanmu pada hal tersebut itu adalah percaya. Percaya. Believe. Trust. Percaya dalam komunikasi, percaya sama Tuhan, percaya sama pasangan, percaya dalam segala hal. Thank you banget Patrick, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Patrick. Aduh keren banget, aku nerima banyak insight baru tentang pasangan. Mungkin setelah ini kita bisa coba cari. Kamu aja. Oke teman-teman, thank you banget udah nontonin podcast kita hari ini, dan see you di Gabar Serunya Gabar Bareng-Bareng. Thank you Patrick. Thank you so much. Thank you, Grace.